Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah barokahnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua limpahan kenikmatan Allah yang selalu senantiasa Allah berikan kepada diri kita. Di antaranya yaitu kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran. Yang kedua, nikmat ini sering dilalaikan, sering dilupakan oleh kebanyakan dari manusia. Artinya kita di sini diberi nikmat kesehatan, kelonggaran di sini tujuannya untuk memanfaatkan nikmatnya Allah yang berupa sehat longgar ini untuk senantiasa selalu mengingat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, ibadah wajibnya maupun ibadah sunnah. Artinya ketika kita masih diberi nikmat kesehatan, berarti Allah masih ridho kepada diri kita untuk selalu beribadah. Kalau kita bisa memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan kepada diri kita ini, otomatis Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Karena ketika Allah mencabut nikmat sehat kita, mungkin kita dicoba Allah sakit, otomatis para saudara jamaah, kalau nikmat sehat dicabut berarti kita sakit. Nikmat sehat kita dikurangi oleh Allah. Entah kita sakit yang ringan, sakit yang berat sekalipun, tetap kita selalu ingat kepada Allah. Karena kalau kita sudah dicabut nikmat sehatnya, ya tidak enak para saudara. Apalagi nikmat kelonggaran, waktunya longgar tapi tidak memanfaatkan kelonggarannya untuk beribadah. Artinya diberi nikmat kesehatan dan kelonggaran tadi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk ingat kepada Allah. Tapi kita di sini para jamaah, kita memanfaatkan nikmat kesehatan kita, kelonggaran kita untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mendekat diri kepada Allah. Dan lebih khususnya lagi para saudara jamaah, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat hidayah Quran hadis jamaah ini. Niat kemurnian Quran hadis jamaah, pedoman kita mendapatkan hidayah ini, kita laksanakan, kita wujudkan dengan menetapi aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dikerjakan secara berjamaah dengan melakukan isi dari Al-Quran dan Al-Hadis, mengerjakan perintahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya, kemudian percaya dengan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Atas semua kenikmatan yang telah Allah senantiasa berikan kepada diri kita, kita selalu bersyukur dengan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para saudara jamaah bersyukur kepada para wasilah hidayah, para perantara agama. Kemurnian hidayah ini bisa sampai kepada diri kita ini lantaran jeripaya para perantara agama yang sudah berjuang untuk diri kita saat ini. Karena para perantara agama dulu memikirkan untuk selanjutnya, generasi penerusnya. Dan kita harus mencontoh agar kita mewarisi ilmu kita ini, ilmu kemurnian Quran hadis jamaah kepada generasi yang akan menggantikan diri kita yang akan datang. Karena akan berganti, namanya kematian itu datang dengan
sendirinya, akan menjemput orang-orang. Kalau para ulama sudah dimatikan para jamaah, berarti kemurnian atau ilmu yang kita dapatkan ini akan selesai, akan langka lagi, akan langka, bahkan ya akan punah. Ini jangan sampai terjadi. Atas jerih payah para perantar agama, para wasilah hidayah, para ulama-ulama, para generasi penerus, disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Kemudian kepada para saudara jamaah yang masih menyempatkan waktunya, melonggarkan waktunya dirinya untuk mendatangi atau untuk selalu di dalam jalannya Allah, selalu mencari ilmu, fitolabil ilmi dalam sabilillah, atas amal solihnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan, moga-moga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Kemudian tidak lupa saya ingatkan agar selalu niatnya ditata, karena niat ini ya sangat penting Pak Jemaah. Sangat penting karena menentukan amalan kita diterima atau tidak. Karena amalan yang tidak diniati karena Allah akan percuma, akan sia-sia. Tidak ada nilainya pahala, tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Apabila niat itu tidak ada di dalam diri kita, niat karena Allah tidak ada di dalam diri kita. Akan tetapi ketika niat kita sudah niat karena Allah, selain kita niat mencari ilmu tadi, kita di dalam sabilillah, kita mengaji, di dalam mencari ilmu, kita niat karena Allah, yaitu dengan sesuai dengan dalilnya yarjuna rahmatahu wa yakhawfuna adalah semata-mata kita mencari ridhonya Allah, surganya Allah, dan takut akan siksanya Allah, nerakanya Allah. Artinya kita mendekatkan diri ke dalam surga, menjauhkan diri kita ke dalam neraka. Itu para saudara jamaah. Kemudian di sini karena kita menjalankan agama Islam yang berbentuk jamaah ini, la islama illa bil jamaah, tidak dikatakan agama Islam kecuali dengan berjamaah. Artinya ya wajib berjamaah para saudara jamaah, wajib, dikatakan wajib, harus berjamaah. Kemudian setelah itu ya, kita melanjutkannya dengan menetapi aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu kita amalkan. Setelah kita melakukan program yang pertama mengaji, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sudah mengetahui ilmunya, maka kewajiban yang kedua selanjutnya yaitu kita harus mengamalkan. Karena tidak dikatakan orang yang selalu mengaji, mencari ilmu, kalau tidak diamalkan ilmunya, ya maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Kalau pengajian kita, ilmu kita sudah mencapai tingkat 10 mungkin, kalau dikatakan tingkat 10, berarti amalan kita harus tingkat 10. Tidak boleh amalan kita tingkat 1, berarti tidak sesuai. Harus seimbang antara ilmu dengan pengamalan kita, harus sesuai. Kita mengaji bab mencari ilmu, kita mengaji bab adilah kemarin, bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, harus kita amalkan. Di mana ilmu kita sudah kita dapat, kita fahami, kemudian kita amalkan. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa faliha. Barang siapa yang beramal pada kebaikan, maka akan bermanfaat bagi dirinya, akan membawa dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang beramal pada kejelekan, maka akan berat bagi dirinya, akan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu kita
belani, karena agama ini, Quran hadis jamaah ini, Quran hadis ini barang yang mati para jamaah, tidak bisa berbicara sendiri. Maka yang menggerakkan adalah manusia, ya diri kita ini, sebagai orang yang menggerakkan isi di dalam Al-Quran. Artinya melafadzkan, menyebarluaskan, memangkulkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu kita belani dan sambung jamaah. Ini para jamaah, pentingnya sambung jamaah ini, wajibnya sambung jamaah seperti halnya menyambungkan diri kita kepada Allah. Artinya kita ini secara tidak langsung disaksikan oleh Allah. Pekerjaan kita, amalan kita ini, kita duduk di sini adalah amalan yang berada di dalam sabilillah, agama yang diridhoi oleh Allah, akan ditulis Allah dan harus disaksikan Allah. Artinya kita ini disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh Allah keberadaan kita di sini. Kita dilindungi oleh Allah, dinaungi para malaikat. Sambung jamaah, man aroda buhatal jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki ingin dimasukkan Allah ke dalam tengah-tengahnya surga, artinya ya masuk ke dalam surga itu sendiri, maka tetapilah jamaah. Tetapilah Quran hadis jamaah. Artinya menetapi agama Islam dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis, pelaksanaannya dengan menetapi jamaah. Setelah itu kita taat kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul para jamaah. Artinya kita menjalankan aturan-aturannya Allah, menjalankan sabda-sabdanya Nabi, para Rasul, kemudian taat kepada ijtihad keimaman. Artinya ulil amri yang dipercaya sebagai pemimpinnya orang Islam. Kita taat kepada ulil amri selagi perintahnya tidak maksiat, mastatoknya. Selagi perintahnya tidak maksiat, wajib kita taati. Apabila kita diperintah untuk maksiat, maka jangan taat dan jangan mendengarkan. Itu para jamaah. Kemudian alhamdulillah jazakumullah, saya lanjutkan untuk menderas materi keistimewaan menghafal Al-Quran. Keistimewaan menghafalkan Al-Quran, saya lanjutkan. Bab yang kedua, menghafalkan Al-Quran adalah kegiatan yang sangat istimewa. Kegiatan yang sangat istimewa karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menghafalkan Al-Quran berarti menghafalkan pedoman utama syariat agama Islam. Tidak diragukan bahwa Al-Quran adalah pedoman utama, masdar awal syariat Islam yang menjamin kemaslahatan dan keselamatan umat ini di dunia sampai di akhirat. Maka barang siapa yang hafal Al-Quran dan memahaminya, faham dan memahami, artinya dipraktekkan, berarti dia telah mendapatkan anugerah keistimewaan yang luar biasa, karena dia telah memahami dan menghafal syariat agama Islam. Dia bisa menjadi penolong dan penyelamat umat dari kesesatan dan siksa. Artinya setelah kita memahami Al-Quran dan memahami Al-Quran, pedoman agama Islam ini, kita pahami, kita amalkan. Setelah itu kita sebarluaskan, kita praktekkan, kita mencari penginsaf untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan syariat agama Allah yang murni ini, menjadi penolong dan penyelamat umat dari kesesatan dan siksa. Karena kita mengajak untuk masuk ke dalam surga para saudara jamaah, bukan masuk ke dalam neraka. Karena ada umat yang di situ yang dipegang Al-Quran, tapi yang diajarkan tidak sesuai dengan aturan yang sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran dan Ahadits, sudah dicampur dengan bid'ah, khurafat, syirik, takhayyul, sudah dicampur dengan bid'ah. Artinya
aturan-aturan ibadah yang kelihatannya ibadah tapi tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul, itu namanya bid'ah. Tapi tidak untuk kita para sejamaah, kita mengajak, kita menuntun diri kita untuk masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, karena kita menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan bisa menunjukkan dan mengajak umat terhadap kebenaran dan surga. Qala ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu abqa. Surat Thaha ayat 127 sampai 124. Artinya Allah berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami tidak akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu juga, artinya di dunia, adalah orang yang melihat. Dulu saya di dunia bisa melihat, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami Al-Quran, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan, akan dilupakan Allah. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal siksanya. Ini para jemaah. Artinya kita sudah melihat kebenaran Quran hadis jamaah, berarti kita harus menjadi orang yang mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mengikuti pedoman agama Islam. Kita jangan buta melihat kebenaran tapi kita tidak kita tahu tapi seakan-akan kita tidak tahu. Artinya kita berpaling dari Al-Quran, kita tidak meyakini Al-Quran sepenuhnya, tapi kita harus meyakini Al-Quran dengan sepenuhnya, bahwa ini adalah hak dari Allah, murni dari Allah, agar kita bisa masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran ayat 104. Artinya Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dimanapun, sewaktu-waktu dan setiap ada kesempatannya, di mana kita berada, selalu kita sempat-sempatkan. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita cegah. Di mana kita melihat kebaikan, maka kita memerintahkan. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Artinya ya, orang yang selalu beribadah kepada Allah, umat yang selalu menyeru pada kebajikan, kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, itulah adalah umat yang paling baik, sebaik-baiknya umat. Kemudian dua, menghafal Al-Quran adalah metode yang pertama dan proses pembelajaran Al-Quran. Metode pertama. Metode yang pertama dalam pembelajaran Al-Quran adalah dengan cara menghafal. Cara menghafal pertama, sebagaimana telah dilakukan Rasulullah SAW. Beliau belajar dari malaikat Jibril dengan cara menghafal, bukan menulis. Dengan cara menghafalkan ilmu yang disampaikan malaikat Jibril, difahami, kemudian diamalkan, dipraktekkan, dihafalkan, dipraktekkan, disebarluaskan.
dan bukan menulis atau membaca tulisan, karena beliau orang ummiyin, tidak ahli menulis dan tidak ahli membaca. Ya bisa membaca, bisa menulis, tapi tidak ahli. Begitu pula beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat juga dengan cara menghafal. Begitulah selanjutnya para tabi'in, para ulama solihin sampai sekarang, khususnya di Mekah Madinah, tidak seorang pun yang meninggalkan cara seperti ini, yaitu cara menghafalkan Al-Quran. Di Mekah Madinah sana ya semua orang yang menghafalkan Al-Quran berjamaah. Dapat menulis dan membaca Al-Quran memang sangat diperlukan, khususnya bagi para ijma, artinya ajam, orang-orang ajam. Bagi orang-orang ajam selain orang Arab. Akan tetapi bukan berarti setelah kita dapat menulis dan membaca Al-Quran lalu merasa cukup, merasa bangga, merasa puas. Akan tetapi justru hanya harus menghafalkan Al-Quran. Saya ulangi, jangan merasa cukup dan puas dan tidak mau menghafalkan Al-Quran dan hanya bergantung pada tulisan saja. Justru tulisan mushaf Al-Quran itu sebenarnya nikmat dan pertolongan dari Allah sebagai media agar kita mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Karena dulu Al-Quran itu ya tidak berupa tulisan, hafalan. Karena saking cerdasnya orang-orang dulu di dalam memahami Al-Quran, sehingga di dalam ketika Nabi memangkulkan Al-Quran ini ya para sahabatnya bisa cepat menangkap isi dari apa yang dimangkulkan, sehingga ya Al-Quran itu di luar kepala hafal dengan mushaf Al-Quran. Kalau zaman sekarang ya sudah berbentuk mushaf ini para jamaah. Artinya ini adalah media penunjang untuk kita menghafalkan Al-Quran. Jadi untuk mempermudah. Maka jangan tinggalkan metode yang pertama ini, karena metode yang pertama pasti ada manfaat dan barokahnya. Berusahalah menghafalkan Al-Quran semampunya, karena orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali oleh Rasulullah SAW digambarkan sebagaimana rumah yang runtuh tidak dapat melindungi pemiliknya dari panasnya matahari, udara dingin, dan mara bahaya yang lainnya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai' minal qur'ani kal baiti kharib. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran digambarkan sebagaimana rumah yang runtuh. Artinya tidak bisa memberi perlindungan, tidak bisa memberi manfaat, pertolongan kepada orang yang tidak bisa memberi pertolongan sedikit pun kepada dia. Artinya orang yang tidak menghafalkan Al-Quran di dunia perjamaah, kalau sudah rumah itu runtuh ya tidak bisa bermanfaat sama sekali, tidak ada gunanya, harus dibangun lagi. Di akhirat nanti banyaknya hafalan yang kita hafal di dunia ini akan meninggikan derajat surga kita. Derajat surga kita ketika kita sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ini surgamu, kamu bertempat di sini. Ya sudah. Tapi kalau kita bisa menghafal Al-Quran, kita mempunyai hafalan Al-Quran para sejamaah, dengan hafalan Al-Quran satu ayat ini meninggikan satu ayat satu derajat surga, satu ayat satu derajat surga, satu ayat lagi satu derajat surga. Artinya sedikit banyak hafalan yang kita hafalkan
Ini akan memberi manfaat kepada diri kita ketika di akhirat nanti kita bisa meninggikan derajat surga kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dengan derajat yang tinggi. Karena ketika kita masuk ke dalam surga nanti ya Allah perintah bacalah hafalan Al-Quran, maka di setiap ayatnya kamu akan naik satu derajat, satu tingkat. Itu para jamaah yang harus kita pahami. Pentingnya menghafalkan Al-Quran ya berarti sangat-sangatlah penting. Tidak harus 30 juz, tetapi dikatakan nih, harus memiliki. Kalau bisa nih kita hafal 30 juz. Kalau tidak bisa 30 juz, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran sebanyak apapun kita selalu berusaha untuk menghafal Al-Quran sedapatnya, mas tatoknanya kita hafal 100 ayat mampu ya, kita mampu 100 ayat. Kita hanya mampu 10 ayat per jemaah ya, kita berusaha untuk menambah 10 dari 10 ayat tersebut, karena kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga mungkin itu dulu, bisa kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk lebih membarokahkan waktu, monggo langsung saja kita buka mushaf Al-Quran kita baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi nomor surat 18, ayatnya kita baca ayat 60. Ayat 83. Sudah siap? Saya mulai, yang masih diperhatikan, disimak. Kalau bisa membaca, ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajada tawrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'inda qauma qulna ya dzal qarnaini imma نعذب وإما أن نتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الشدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كان أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل والنهار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا الحكمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما جلسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Moga-moga Allah paring manfaat amal selamat lancar dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wa yas'aluna dan sama bertanya mereka ahli Mekah. Wa yas'aluna dan sama bertanya mereka kepadamu Nabi Muhammad Dzil Qarnain dari urusan Dzil Qarnain dari urusannya Dzulqarnain dari urusannya Dzulqarnain artinya minta ceritakan tentang ceritanya Dzulqarnain. Dikatakan Dzulqarnain karena dua orang yang mempunyai dua tanduk. Jadi bertanduk. Kemudian dia adalah raja yang berkuasa sampai bisa melalang buana atau mengelilingi dunia atau bumi baik arah timur maupun arah barat. Artinya menguasai, bisa melalang buana. Nama aslinya yaitu Iskandar bin Failis. Nah, Iskandar ini namanya yaitu Iskandar. Mereka orang-orang kafir Mekah sama minta cerita tentang Dzulqarnain. Maka kul katakanlah Muhammad, saat lu akan membacakan aku alaikum atas kalian, akan menceritakan aku alaikum atas kalian minhu dari ceritanya
Dzulqarnain. Zikron pada kabar, artinya cerita atau sebagai peringatan untuk kalian. Oke, saya akan ceritakan tentang ceritanya Dzulqarnain. Inna sesungguhnya aku Allah makanna menempatkan aku Allah lahu pada Dzulqarnain fil ardi di bumi. Fil ardi di bumi artinya mempunyai kekuasaan di bumi. Kekuasaan yang luas. Wa atainau dan memberi aku Allahu pada Dzulqarnain min kulli syai'in dari segala sesuatu, sababan pada jalan, artinya bisa menjelajah. Dia akan bermuarah dalam segala sesuatu, artinya dia dimudahkan jalannya dalam segala sesuatu. Sesungguhnya aku Allah menempatkan Dzulqarnain mempunyai kekuasaan di bumi, dan aku Allah memberi tiap-tiap jalan, artinya berkuasa. Fadba'a maka mengikuti siapa Dzulqarnain sababan pada pintu, sababan pada jalan menuju arah barat, yaitu jalan menuju arah barat. Kemudian Dzulqarnain mengadakan perjalanan, artinya menelusuri arah barat. Hatta idza balagha, sehingga ketika sampai siapa Dzulqarnain maghribas syamsi, pada tempat tenggelamnya matahari, pada tempat tenggelam atau terbenamnya matahari. Wajadaha dan menjumpai siapa Dzulqarnain pada tempat, artinya tempat terbenamnya matahari. Taurubu terbenam apa matahari, fi ainin di dalam mata air. Artinya di sini mata air yaitu lumpur yang hitam. Hamiatin yang sangat panas. Wawajada dan menjumpai siapa Dzulqarnain indaha di sisinya tempat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Dzulqarnain menjumpai kauman pada kaum. Sehingga ketika Dzulqarnain, artinya Iskandar, raja yang menguasai bumi, ketika mengadakan perjalanan sampai di perjalanan ke arah barat, ketika dia sampai pada tempat tenggelamnya, terbenamnya matahari, dia menjumpai bahwa matahari terbenam di dalam lumpur hitam yang sangat panas. Artinya ya, mata air yang tanah liat yang hitam dan sangat panas. Kemudian Dzulqarnain menjumpai di sisinya tempat tenggelamnya matahari tersebut pada suatu kaum. Jadi ketika matahari terbenam itu
Dzulqarnain menjumpai bahwa di sisinya tempat terbenamnya matahari tersebut ada suatu kaum yang kafir nih. Kulna berfirman aku Allah, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma ada kalahnya antu aziba apabila menyiksa kamu, artinya membunuh mereka kaum yang kafir. Wa imma dan ada kalahnya antat takhida jika mengambil kamu Dzulqarnain fihim di dalam mereka kaum husnan pada kebaikan, yaitu apabila kemudian Allah berfirman, saya ulangi, kemudian Allah berfirman, wahai Dzulqarnain, ada kalanya engkau menghendaki menyiksa pada mereka kaum yang kafir, kaum tersebut yang di sisinya matahari tersebut, di sisi tempat tenggelamnya matahari. Jika engkau menghendaki menyiksa pada mereka, maka bunuh mereka semua. Dan apabila engkau menghendaki husnan, baik, maka berbuat baiklah. Artinya dijadikan budak, diperbudak oleh Dzulqarnain. Boleh diperbudak. Itu. Lanjut ke ayat 87. Kemudian qala berkata siapa Dzulqarnain? Dzulqarnain berkata, amma man adapun orang dolama yang menganiaya dia, fasawfa nu'adzibuhu maka akan menyiksa aku Dzulqarnain pada orang, artinya dibunuh. Apabila dia ketika aku ajak, Dzulqarnain berkata, apabila kaum yang ketika aku ajak dia tidak mau mengiyakan pada ajakanku, aku ajak pada keimanan beribadah kepada Allah, dia tidak mau, maka mereka akan aku bunuh semua. Summa yuraddu kemudian dikembalikan siapa orang ketika sudah dibunuh, summa nuraddu kemudian akan dikembalikan siapa orang ila rabbi pada Tuhannya. Fa yu'adzibu maka akan menyiksa siapa Allahu pada kaum tadi, adzaban pada siksaan nukron yang berat, yang diingkari, artinya yang berat. Kemudian setelah mereka aku siksa, aku bunuh, maka mereka akan dikembalikan kepada Allah. Mereka semua akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menyiksa pada mereka dengan siksaan yang sangat berat daripada siksa atau daripada mereka saya bunuh. Mereka akan disiksa Allah dengan siksaan yang sangat. Artinya ketika Al-Quran diturunkan atau ketika ajakan menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah datang kepada diri kita, berarti kewajiban itu harus kita datangkan. Artinya kita harus beriman. Setelah kita tidak tahu, kita diberi pedoman untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mentaati atau mengikuti pada aturan ajakan tersebut. Artinya kita harus bertobat dan fitrah lagi, berada di dalam keimanan. Wa amman dan adapun orang amana yang beriman, wa amila dan beramal mereka sholihan pada kebaikan, falahu maka bagi orang jazaan pembalasan al-husna yang baik, yang baik, yaitu berupa surga. Wa sanaqulu dan akan berkata aku Dzulqarnain lahu pada orang, min amrina dari perkaraku, artinya perintahku, Dzulqarnain yusron pada kemudahan. Keterangannya, dan adapun orang-orang yang ketika aku ajak mereka mau beriman, mau beramal sholih, beramal pada kebaikan,
maka mereka akan dibalas dengan pembalasan yang baik, yaitu berupa surga. Dan aku akan berkata pada mereka dengan perkara atau perintah yang mudah untuk dikerjakan bagi mereka. Artinya aku akan memerintahkan pada perintah yang baik, yang mudah untuk dikerjakan. Orang-orang yang beriman dijanjikan surga, sedangkan orang-orang yang tidak mau beriman di ayat di atas tadi, ayat 87, mereka akan disiksa Allah di dalam neraka. Summa atba'a, kemudian mengikuti siapa Dzulqarnain sababan pada jalan. Artinya ketika sudah selesai menelusuri ke arah barat tadi, summa atba'a sababan, kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur, menjelajah pada arah timur. Hatta idza balagha, sehingga ketika sampai siapa Dzulqarnain, mato'a li asyamsi, pada tempat terbitnya matahari, wajadaha, dan menjumpai siapa Dzulqarnain, tatalu'u, pada tempat terbitnya matahari, pada tempat terbitnya matahari, ala qaumin, menjumpai kaum, lam naj'al, yang tidak menjadikan aku Allah, lahum, pada mereka kaum, min duniha, dari arah terbitnya matahari, sitron, pada tutup atau penghalang, sehingga ketika Dzulqarnain menelusuri arah timur ke arah tempat terbitnya matahari, Dzulqarnain menjumpai pada suatu kaum yang mana mereka kaum Allah tidak menjadikan pada mereka kaum pada tutup atau penghalang dari arah terbitnya matahari. Artinya kaum di sini yaitu kaum yang hidup di tanah lapang, tidak ada tempat untuk berteduh. Jadi Allah tidak menjadikan di tanah lapang tersebut pepohonan, tidak menjadikan rumah, tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali. Memang Allah membuatnya seperti itu. Tidak ada tempat untuk berteduh. Tapi telinganya lebar-lebar, sehingga telinganya bisa dibuat untuk berteduh. Untuk melindungi dari sinarnya matahari ketika terbit atau ketika siang hari. Ketika kedinginan, dia akan melindungi badannya dengan telinga tersebut. Artinya ya telinganya sangat lebar-lebar sampai bisa dibuat selimut untuk tidur, untuk alas tidur. Nih. Nama kaum ini yaitu Az-Zunju. Jadi nama kaumnya di sini yaitu kaum Az-Zunju. Itu para jamaah ya. Dzulqarnain menjumpai pada mereka kaum, dan dia berkata, kadzalika, seperti demikian itu perkara. Artinya Dzulqarnain berkata seperti halnya di ayat 87.
seperti halnya di ayat 87, qala amma man dolama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu adzaban nukra. Artinya orang yang dari kalian kaum yang mau beriman kepada Allah, maka kalian akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan apabila kalian kufur, tidak mau mengiyakan pada ajakanku, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kalian akan aku bunuh atau aku perbudak, dan kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa qad ahatona, dan sungguh-sungguh meliputi kami Allah, aku Allah, dan sungguh-sungguh meliputi aku Allah. Nah, pada meliputi aku Allah bima, pada apa-apa, artinya menguasai, ladaihi, di sisinya Dzulqarnain, apa khubron ilmunya, apa khubron ilmunya. Dan aku Allah sungguh-sungguh telah meliputi pada apa-apa yang dikerjakan oleh Dzulqarnain, dan ilmunya, ilmuku Allah lebih besar, lebih luas, lebih besar, lebih luas daripada Dzulqarnain. Artinya apapun yang dikerjakan Dzulqarnain ini diliputi oleh Allah, diketahui oleh Allah atas izin dari Allah. Summa atba'a, kemudian mengikuti siapa Dzulqarnain ketika selesai menelusuri ke arah barat, setelah itu ke arah timur. Kemudian summa atba'a, kemudian mengikuti siapa Dzulqarnain sababan pada jalan, artinya melanjutkan perjalanannya, hatta idza balagha, sehingga ketika sampai siapa Dzulqarnain bainas syaddaini, di antara dua gunung, artinya gunung dekat Turki, yaitu gunung yang pertama yaitu gunung Armenia, dan yang kedua gunung Adrodijan. Nama dua gunung Armenia dan gunung Adrodijan. Dua gunung tadi. Wajada, dan menjumpai siapa Dzulqarnain min dunihima, dari bawah keduanya gunung, kauman, pada kaum. Ketika Dzulqarnain datang pada suatu gunung antara dua gunung tadi, Dzulqarnain menjumpai bahwa di bawahnya gunung tersebut hiduplah suatu kaum di bawahnya gunung. La yakaduna, yang tidak hampir mereka kaum, iku yafqahuna, faham mereka, kaulan pada ucapan, yang mana kaum tersebut hampir tidak memahami pada ucapannya Dzulqarnain, dan Dzulqarnain tidak faham dengan apa yang mereka ucapkan, karena mereka hidup di asing, di tanah yang asing, diasingkan. Jadi kalau berkata dengan sebangsanya itu mereka mengerti artinya. Tapi kalau berbicara dengan orang yang asing, mereka tidak paham. Berbicaranya ya hanya dengan isyarat saja, atau dengan bicara tapi memakai isyarat dengan penerjemah. Jadi kaum yang diasingkan yaitu kaum yaitu dinamakan Ya'juj Ma'juj. Jadi hidup di suatu kaum tersebut Ya'juj Ma'juj namanya. Dikatakan Ya'juj Ma'juj.
yaitu mereka masih keturunan dari Yahis bin Nuh, masih keturunan Yahis bin Nuh. Ini yang Ya'juj Ma'juj. Kalau yang ayat 90 tadi, kaum yang telinganya lebar-lebar tadi, yaitu masih keturunan dari Ham bin Nuh, yaitu dari kaum Az-Zunju, masih keturunan dari Ham bin Nuh, masih keturunan, ada garis keturunan dari Nabi Nuh. Ya'juj Ma'juj juga sama, ini keturunan dari Yahis bin Nuh, masih ada keturunan dari Nabi Nuh. Qalu berkata mereka kaum, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj, sesungguhnya Ya'juj, wa Ma'juj dan Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj iku mufsiduna, orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di dalam bumi. Mereka kaum berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj adalah orang yang selalu berbuat kerusakan di dalam bumi. Mereka selalu berbuat kerusakan, mereka selalu membunuh. Mereka tergolong orang yang kanibal pada zaman kanibal. Artinya ya mereka makan juga makan sesama, artinya ya bisa makan manusia. Kanibal. Fahal, maka adakah naj'alu, menjadikan kami laka padamu, khorjan, pada upah? Apakah kami akan menjadikan upah untukmu? Kami akan memberi upah kepadamu apabila ala antaj'ala, atas apabila menjadikan kami, atas menjadikan engkau, bainana, antara kami, wa bainahum, dan di antara mereka Ya'juj Ma'juj, saddan, pada tembok atau tutup, penghalang, pembatas. Dan kami akan memberikan upah kepadamu apabila engkau bisa menjadikan tembok penghalang antara kami dan Ya'juj Ma'juj tadi, karena mereka kaum yang selalu berbuat kerusakan. Mereka berkembang biak. Kalau mereka selalu berkembang biak, maka kami akan menjadi orang yang rusak. Kami akan dibunuh mereka. Kaum Ya'juj Ma'juj. Qala, berkata siapa siapa tadi? Dzulqarnain. Qala, berkata siapa Dzulqarnain, ma, apa-apa makani yang menempatkan ni padaku, ma apa-apa makani yang menempatkan ni padaku, fi, di dalam iku Rabbi, Tuhanku. Artinya apa-apa yang aku kerjakan, yang aku berikan kepada kalian, menempatkan, yaitu adalah keutamaan dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah untukku. Iku khairun, lebih baik. Fa'inuni, maka menolonglah kalian ni padaku Dzulqarnain, bikuwatin, dengan kekuatan. Aj'al, maka akan menjadikan aku, bainakum, di antara kalian kaum, wa bainahum, dan di antara mereka Ya'juj Ma'juj, rodman, pada tutup, penghalang atau tembok. Oke, sekarang kalian menolonglah kepadaku, kalian menolonglah kepadaku dengan kekuatan kalian. Tolonglah aku, yaitu aku akan menjadikan tutup, penghalang, tembok antara kalian kaum dan antara mereka Ya'juj Ma'juj. Artinya ditolong oleh Allah untuk menjadikan penghalang.
yaitu atuni mendatangkanlah kalian ni padaku, atuni mendatangkanlah kalian ni padaku, zubarul hadidi pada potongan besi, zubarul hadidi pada potongan besi, hatta idza sawa ketika, sehingga ketika menyamakan atau rata apa potongan, sehingga menyamakan atau rata apa potongan besi, baina sodafaini di antara dua ujungnya gunung, antara dua ujungnya gunung. Qala maka berkata siapa Dzulqarnain, infuhu membakarlah kalian, wahai kaum, kalian membakarlah pada ini nanti ketika selesai aku menyamakan atau meratakan tumpukan besi kalian di antara dua ujungnya gunung. Bakar besi-besi itu agar menyatu satu sama lain. Kalau dulu ya tidak ada las pada zamannya, tidak dilas ya, tapi ya dibakar sampai merah, kemudian bisa lengket. Ini perintah dari Dzulqarnain, sehingga yaitu atuni mendatangkanlah kalian, sudah, hatta sehingga idza jalau ketika telah menjadikan aku hu pada potongan besi, naron pada api, artinya dibakar. Qala berkata siapa Dzulqarnain, atuni memberikanlah kalian ni padaku, atuni memberikanlah kalian ni padaku, ufri maka akan menuangkan aku alaihi atas potongan baja tadi besi, kitron pada tembaga, dan setelah itu kalian mendatangkanlah padaku sesuatu, karena aku akan menuangkan atas potongan-potongan besi kalian tadi dengan baja, artinya ditumpuk lagi dengan baja, sehingga menjadi lebih kuat. Famasta'u maka tidak akan mampu mereka Ya'juj Ma'juj, ayat haru jika menaiki mereka hu pada tembok, tidak mampu menaiki mereka pada tembok. Wama dan tidak mampu istata'u, wamastata'u dan tidak mampu mereka Ya'juj Ma'juj lahu pada tembok, nakoban untuk melubangi, dan mereka kaum Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu untuk menaiki pada tembok ini, dan mereka tidak akan mampu melubangi pada tembok, sehingga kalian akan menjadi aman. Qala berkata siapa Dzulqarnain, Hadza adapun ini tutup, aku bisa menjadikan tutup ini karena rahmat mir Rabbi dari Tuhanku. Fa idza jaa maka ketika telah datang opo waktu Rabbi janji Tuhanku, artinya kiamat, jalahu maka menjadikan siapa Allah hu pada Ya'juj Ma'juj dakkan dengan hancur, artinya hancur temboknya bisa hancur. Wa kana dan ada opo waktu Rabbi janji Tuhanku, kiamat iku hakon hak. Dan mereka kaum Ya'juj Ma'juj, mereka tembok itu akan hancur ketika menjelang hari kiamat, Dan sesungguhnya janjiku Allah itu pasti terjadi, hak, pasti akan terjadi. Di mana sekarang kaum Ya'juj Ma'juj ini? Yang pasti
kaum Ya'juj Ma'juj itu sampai sekarang masih hidup, beranak pinak, berkembang, selalu berkembang biak nih, berkembang biak. Mereka ya sama sampai hari kiamat nanti mereka masih hidup. Dan tempatnya, wallahu a'lam, kita tidak mengetahui di mana tempat pastinya kaum Ya'juj Ma'juj. Tapi ketika hari kiamat, tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain tersebut itu akan hancur ketika menjelang hari kiamat. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah ba'dahum pada sebagian mereka Ya'juj Ma'juj yaumaidin pada hari itu, hari kiamat, yamuju, campur, artinya beludak, meluap, membludak, fi ba'din, di dalam sebagian, wa nufikha, dan ditiup, fis suri, trompet, tiupan yang kedua, fajama'nahum, maka mengumpulkan aku Allahum pada mereka kaum makhluk Ya'juj termasuk Ya'juj Ma'juj, jami'an, kesemuanya. Dan aku Allah meninggalkan pada sebagian mereka kaum Ya'juj Ma'juj di hari kiamat. Dan di hari itu kaum Ya'juj Ma'juj mereka akan keluar dengan berbondong-bondong, dengan meluap, artinya ya saking banyaknya sampai seperti apa? Air yang meluap, air yang penuh, luber-luber ya, seperti itu. Karena mereka juga berkembang biak, juga beranak. Dan ketika tiupan trompet yang kedua ditiup, maka Allah akan mengumpulkan semua makhluk termasuk Ya'juj Ma'juj. Ayat 99, termasuk kaum Ya'juj Ma'juj. Karena sebentar lagi kita juga akan mengamalkan ibadah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka sebelum kita menginjak ke bulan Ramadan, masih ada waktu para jamaah, kita kajikan tuntunan, aturan, dan amalan-amalan yang harus kita kerjakan ketika kita menjumpai bulan Ramadan. Ini para jamaah ya, langsung saja dipersiapkan, insya Allah sudah dipersiapkan dari awal. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi, catatannya bab tentang puasa. Catatannya bab puasa. Artinya kitab yang membahas tentang bab-bab puasa. Yang pertama, babu wujubi shaumi Ramadan, bab wajibnya puasa di bulan Ramadan. Bab wajibnya puasa di bulan Ramadan. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bertakwa, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, para rasul, para nabi, dan percaya pada kitabnya. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu sekalian. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, opo asyamu, puasa. Opo asyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan apa puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan apa puasa. Alal ladzina, atas orang-orang, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian. Alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian. Dengan tujuan la'allakum, agar kamu sekalian ikut tattaquna, ikut tattaquna, bertakwa kalian. Ikut tattaquna, bertakwa kalian. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian. Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, ini dimansuh kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dimansuh artinya ya puasa orang zaman sekarang dengan puasanya umat zaman dahulu ini berbeda. Kalau awalnya bab puasa diturunkan Allah, puasanya orang zaman dulu itu dari berbuka, artinya dia berbuka sampai menjelang isya. Setelah itu mereka diharamkan untuk makan, berkumpul dengan istrinya, menjima istrinya dan segala sesuatu. Dia diharamkan, artinya tidak boleh dikerjakan. Selesai dia berbuka menjelang isya, ya itu batasnya dia untuk makan. Setelah isya sampai berbuka, menjelang berbuka itu waktunya dia berpuasa. Sangat lama pada zaman. Tidak boleh mengumpul istri. Tapi kalau umat zaman sekarang, ini nansehnya, batas waktu berpuasanya yaitu dari dia berbuka sampai dia menjelang sahur. Kalau umat zaman sekarang ada sahur pada zaman, ada makan sahur. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya sahur itu ya buka ya sahur. Setelah itu puasa lagi. Kalau sekarang ya ada buka ada sahur. Bukanya dari bolehnya makan itu dari berbuka sampai menjelang subuh. Setelah itu berpuasa sampai menjelang maghrib itu puasanya. Kemudian dihalalkan untuk menjima atau berkumpul dengan istrinya ketika di malam hari. Itu surat Al-Baqarah ayat 187 dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu yang menilai adalah Allah. Kita menjalankan puasa ini karena ketakwaan kita, di mana rasa ketakwaan kita kepada Allah. Artinya ketakwaan antara makhluk hamba kita dengan Allah secara langsung. Karena yang perintah adalah Allah. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarana Hamdalah ibnu Abi Sufyan an Ikrimah ibni Khalid an ibni Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Umar? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunia dibangun, didirikan apa al-Islamu, Islam. Iku ala khamsin atas 5 perkara. Umar berkata bahwa Nabi bersabda sesungguhnya agama Islam, artinya agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pondasinya agama Islam itu adalah 5 perkara ini. Yang pertama syahadah, penyaksian alla ilaha bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, dan menegakkan pada sholat. Artinya menyempurnakan pada sholatnya, baik gerakan, tumakninah, kekhusyuan, tata cara di dalam ibadah sholat, wudunya. Yang ketiga wa ita'iz zakat, dan mendatangkan zakat tijarah, zakat harta, zakat panenan, zakatnya zakat, intinya zakat yang sudah nisab untuk dizakati, dikeluarkan zakatnya. Yang keempat wal haju, dan haji ke Baitullah. Yang terakhir wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan.
Ramadan. Ini adalah kewajiban agama Islam itu ya dibangun dengan 5 perkara ini. Syahadat, sholat, zakat, kemudian sholat, zakat, haji dan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hadasana ibnu Numair, hadasana abi hadasana Hamdalah qala hasami'tu Ikrimah ibni Khalid yuhaditsu, bercerita siapa Ikrimah Tawusan pada Tawus, anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, iku qala bertanya siapa rajul, berkata li Abdillah pada Abdillah ibni Umar, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar, bertanya kepada Abdullah, ala tawuzu, adakah tidak berperang engkau? Wahai Abdullah, apakah engkau tidak berperang? Faqala, maka menjawab siapa Abdullah, ini sesungguhnya aku ikut sami'tu, telah mendengar aku Rasulullah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yaqulu, bersabda siapa Nabi, Innal Islam, sesungguhnya agama Islam iku bunia, dibangun atau didirikan, ala khomsin, atas 5 perkara. Yang pertama syahadati, penyaksian alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Menyaksikan, membaca syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Wa iqamis sholati, dan menetapi sholat. Nomor 3, wa ita'iz zakat, dan mendatangkan zakat. 4, wa syiyami Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nomor 5, wa hajjil baiti, dan haji di bulan wa hajjil baiti, dan haji di Baitullah. Artinya ya, sama seperti tadi. Jadi kewajiban berperang itu masih kalah dengan kewajiban tadi, kewajiban syahadat. Orang perang tapi belum syahadat, berarti ya tidak syahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, ya percuma perangnya. Tapi kalau sudah syahadat, puasa, sholat, zakat, haji, ini berarti boleh berperang. Artinya ya kewajiban berperang tetap dijalankan. Tapi yang diambil di sini yaitu wasyiyami Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Artinya ya kewajiban puasa Ramadan itu ya ada di dalam kewajiban atau di dalam aturan agama Islam. Artinya ya bunia ala khamsin, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, atas 5 perkara tadi, termasuk diantaranya itu bab wasyiyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Berarti wajib para saudara jamaah yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Ismail ibnu Ja'far, an Abi Suhail an Abi an Talha ibni Ubaidillah an Amr an Aqrabiyan, sesungguhnya orang desa iku ja'a datang siapa Aqrab ila Rasulillah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki, seorang Aqrab, orang Aqrab desa yang datang kepada Nabi. Sa'irur roksi, yang kusut rambutnya dabul-dabul nih, enggak beraturan. Faqala, maka bersabda, maka berkata siapa Aqrab, ya Rasulullah, akhbirni, semoga mengabari engkau nih padaku, ma pada apa-apa, mada apakah sesuatu. Saya ulangi, akhbirni, semoga mengabari engkau nih padaku Aqrab, mada apakah sesuatu, farado yang mewajibkan sapa Allah alai atasku, rupani minas sholati, dari sholat. Wahai Nabi, semoga engkau mengabari padaku kewajiban dari Allah yang harus aku kerjakan di dalam sholat.
Faqala maka bersabda siapa Nabi, yaitu as-sholawatil khamsah, beberapa sholat yang 5. Kalau sholat itu ya yang wajib dikerjakan ya sholat 5 waktu. Illa kecuali antatawwa, jika berbuat sunnah engkau syai'an pada sesuatu. Apabila kamu menghendaki mengerjakan ibadah sunnah, sholat sunnah ya dikerjakan, monggo. Faqala maka berkata siapa Rob, akhbirni, semoga mengabari engkau ni padaku, apakah farodo yang mewajibkan sopo Allah alaiya atasku, rupane minasyiyami dari puasa. Ya Nabi, semoga engkau mengabari padaku kewajiban apakah yang Allah berikan kepadaku dari puasa. Puasa yang wajib itu apa? Faqala maka bersabda siapa Nabi, yaitu syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini yang wajib harus dikerjakan. Illa kecuali antatawwa, jika mengerjakan sunnah engkau, syai'an pada sesuatu, kecuali jika engkau ingin menambah dengan ibadah puasa sunnah yang lainnya, puasa sunnah Nabi Dawud, puasa sunnah Senin Kemis nih, atau puasa yang lainnya. Faqala maka berkata siapa Akrob, orang desa, akhbirni, semoga mengabari engkau ni padaku, bima dengan apa-apa farodo yang telah mewajibkan siapa Allah, farodo yang telah mewajibkan siapa Allah alaiya atasku, rupani minaz zakati, dari zakat. Kemudian Nabi, apakah yang Allah wajibkan kepadaku di dalam zakat? Zakat apa saja yang harus aku datangkan? Faqala maka berkata siapa Nabi, fakhbaruhu maka mengabari hu pada Akrab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'ilal islami, pada beberapa peraturan Islam, artinya syariat agama Islam. Qala berkata siapa Arab, walladzi demi zat akramaka yang telah memuliakan siapa zat kepada engkau, yang telah memuliakan siapa Allah kepada engkau Nabi, la tatawwa'u, tidak akan mengerjakan ibadah sunnahku, la atau atatawwa'u, tidak akan mengerjakan ibadah sunnahku, syai'an pada sesuatu, artinya sedikit pun, wala angkusu, dan tidak akan mengurangi aku, mimma dari apa-apa farodo yang telah mewajibkan sapa Allah alaiya atasku, syai'an pada sesuatu. Setelah Nabi menceritakan, berkata tentang syariat agama Islam, Arab berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah memuliakan kepada engkau, aku tidak akan menambah ibadah sunnah, tidak akan mengerjakan ibadah sunnah, dan aku tidak akan mengurangi ibadah wajib, sedikit pun tidak akan mengerjakan dan tidak akan mengurangi ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah. Dari apa-apa yang telah Allah wajibkan kepadaku, aku akan mengerjakan yang ibadah wajib saja, tanpa mengurangi ibadah wajib tersebut. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha, beruntung siapa Akrab, in sodaqo, jika benar siapa Akrab, au dakhala, atau masuk siapa Akrab, al jannata, pada surga, in sodaqo, jika benar siapa Akrab. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, beruntung jika dia Akrab benar-benar mengerjakan ucapannya, apabila dia benar-benar bisa mengerjakan kewajiban ibadah wajib dan bisa mengerjakannya dengan sempurna tanpa dikurangi satupun, 100%, maka dia akan masuk ke dalam
surga. Artinya sudah cukup untuk memasukkan dia masuk ke dalam surga. Sekarang halaman 4 Pak Jamaah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Babu bayani naskhi qaulihi. Bab keterangannya, bab keterangan nansehnya atau pengganti firman-Nya Allah. Bab keterangan pengganti firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Nansehnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah ayat 180. Wa 'alal ladzina dan bagi orang-orang, wa 'alal ladzina dan bagi orang-orang tutiquna yang mampu mereka hu pada puasa, fidyatun membayar fidyah, membayar tebusan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, dan wajib dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi menghendaki tidak berpuasa, mampu berpuasa tapi tidak menghendaki berpuasa, puasa Ramadan, maka boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah, membayar tebusan 1/4 sok atau 1 mud. Ini dimansuh dan nansehnya biqauli dengan firman-Nya Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan, siapa orang yang menyaksikan minkum dari golongan kalian orang-orang iman, asyahra pada bulan artinya bulan tanggal 1 Ramadan, falyasumhu maka supaya berpuasa siapa orang pada bulan Ramadan. Yang sedianya Allah berfirman memperbolehkan orang yang mampu berpuasa ketika tidak menghendaki puasa boleh dengan syarat membayar fidyah 1/4 sok 1 mud. Maka ayat ini dimansuh nansehnya, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan, maka wajib supaya mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Berarti kewajiban ini semua umat yang menganut agama Islam, semua orang yang menyaksikan tanggal 1 bulan Ramadan maka wajib untuk berpuasa. Wajib berpuasa. Ini kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Al-Baqarah ayat 185. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Bakar yakni ibnu Mudor an Amr ibni Harith an Bukair an Yazid maula Salamah bekas budaknya Salamah an Salamah ibnil Ka'wa radhiyallahu an qala berkata siapa Salamah, lamma nazalat ketika turun apa hadil ayat, ini ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa 'alal ladzina dan atas orang-orang yutiquna yang mampu mereka hu pada puasa, fidyatun boleh membayar fidyah tebusan, fidyatun fidyah tebusan 1/4 sok atau 1 mud, yaitu fidyahnya to'am miskin, memberi makan 1 orang miskin, memberi makan 1 orang miskin, diberi makan. Kalau ijtihadnya ya sesuai dengan harga makanan pokok yang ada di desa tersebut atau di kota tersebut, disesuaikan dengan harganya, harga dia tinggal. Tidak mengambil harga yang paling bawah, tidak mengambil harga yang paling atas, tapi di tengah-tengahnya agar bisa semuanya. Kalau mau yang paling bagus ya monggo dipersilakan. Tapi minimalnya yang di tengah-tengah tersebut, tidak boleh yang paling jelek. Di tengah-tengahnya. Karena maka ada sopoman orang
karena maka ada sopaman orang aroda yang menghendaki mereka ayuftira jika tidak berpuasa, artinya tidak berpuasa siapa orang wayaftadiyam dan membayar fidyah, membayar tebusan siapa orang, berarti boleh membayar fidyah. Tapi hatta nazalat sehingga ketika turun opo al ayatu ayat 185 tadi, faman syahida minkum musyahra falyasum, ayat surat Al-Baqarah 185, alati yang ba'daha setelahnya ayat 184. Fanasakhtaha maka mengganti apa ayat 185, maka mengganti apa ayat 185 pada ayat 184, artinya dimansukh setelah Allah menurunkan kewajiban puasa, maka wajib harus berpuasa bagi orang yang mampu. Artinya ya, semua kewajiban puasa ini bagi semuanya makhluk, semuanya terkena. Kecuali ya ada syarat yang boleh membayar fidyah itu ya, diantaranya orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat selanjutnya ada, ya di selanjutnya. Orang yang sakit, atau orang yang umur sudah 60 tahun ke atas, ini baru boleh membayar fidyah kalau dia menghendaki membayar fidyah karena dia menguat-nguatkan tapi tidak kuat. Atau orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya boleh membayar fidyah. Hadatsana Amr ibnu Syawad al-Amir akhbarana Abdullah ibnu Wahbin akhbarana Amr ibnu Harith an Bukair ibnil Ashaj an Yazid maula Salamah ibnil Aqwa an Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu annahu sesungguhnya Salamah iku qala berkata, siapa Salamah, kunada kami iku fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, ala ahdi Rasulillah, atas zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami mengerjakan ibadah puasa di zamannya Nabi man barang siapa, hadisnya man barang siapa saya yang menghendaki siapa orang, soma maka puasa siapa orang, waman dan barang siapa saya yang menghendaki aftara maka tidak puasa siapa orang. Dengan syarat faftada, memberi fidyah atau tebusan siapa orang, sebagai kafarahnya, yaitu bito'ami miskin, dengan memberi makan satu orang miskin, seperempat sok. Satu hari tidak berpuasa ya membayar fidyah. Begitu pula dengan satu hari selanjutnya. Itu diperbolehkan zaman Nabi dulu. Nabi bersabda, barang siapa yang menghendaki puasa maka puasa, barang siapa yang menghendaki tidak berpuasa maka supaya tidak berpuasa, dibebaskan, tidak ada kewajiban. Hatta unzilat, sehingga diturunkan opo hadil ayat ini, ayat itu dimansukh dengan nanseh faman syahida minkum syahra falyasum. Faman maka barang siapa syahada yang menyaksikan siapa orang minkum dari kalian asyahra pada bulan tanggal 1 Ramadan, falyasumhu maka hendaklah puasa siapa orang pada tanggal atau bulan Ramadan. Al-Baqarah ayat 185. Itu para saudara jamaah. Berarti ya kewajiban yang harus kita datangkan ibadah kepada Allah. Kalau kita mampu maka kita puasa. Kalau memang sudah tidak mampu, artinya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sudah lansia yang
mau berpuasa, menguat-nguatkan puasa tapi memang tidak kuat, maka ahlinya supaya membayarkan fidyah, boleh tidak berpuasa. Setiap 1 hari tidak berpuasa, maka 1 orang miskin 1/4 sok atau 1 mud. Lanjut, hadatsani Ibnu Mutanna hadatsani Ibnu Abi Adi an Said an Qatadah an Asroh an Said ibni Jubair an ibni Abbas walladzina, dan atas orang-orang tutikuna yang mampu mereka hu pada puasa iku fidyatun, maka membayar fidyah. To'am miskin, memberi makan 1 orang miskin. Surat Al-Baqarah 185. Tapi dimansuh. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, kanat ada apa ayat, ada fidyah iku rukhsatan, menjadi kemurahan lisyaikh. Jadi membayar fidyah itu kemurahan lisyaikh, bagi orang tua laki-laki, al-kabir yang sangat tuanya, wal mar'ati dan orang perempuan dan orang tua perempuan, al-kabirati yang sangat tuanya. Wa umma, dan adapun keduanya tadi syekh dan mar'ah, orang yang sudah sangat tua, iku yuti koni, mampu keduanya, artinya menguat-nguatkan, asyama pada puasa, asyama pada puasa, artinya mereka kuat tapi terlalu memaksakan diri. Mereka kuat sebenarnya, kalau dibuat puasa itu masih kuat, tapi sehingga ketika dia tidak kuat, terlalu memaksakan diri, sehingga mereka menjadi lemah. Nah, baru boleh membayar fidyah, yaitu membayar fidyah memberi makan 1 orang miskin setiap kali tidak berpuasa. Kullu yaumin, tiap-tiap hari, maka kullu yaumin, sebagai gantinya tiap-tiap hari, sebagai gantinya tiap-tiap hari. Saya ulangi. Ayuftiro, jika berbuka keduanya. Ayuftiro, jika berbuka keduanya, artinya tidak berpuasa moga. Wa yu'ti'a, dan memberi makan keduanya, maka nakulli yaumin, sebagai gantinya tiap-tiap hari, iku miskinan, memberi makan 1 orang miskin. Memberi makan 1 orang miskin. Wal hubla, dan orang yang hamil, perempuan yang hamil, wal murdi'i, dan perempuan yang menyusui, idza khafata, ketika khawatir mereka, ketika khawatir dengan kandungannya atau bayinya untuk tidak disusui, atau ketika mengandung, perempuan yang mengandung khawatir dengan kandungannya, yang menyusui khawatir dengan bayinya, ini boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Tapi dianjurkan tetap berpuasa nih Pak jamaah. Perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil dianjurkan tetap melaksanakan puasa Ramadan, karena kan zaman sekarang sudah teknologi atau asupan makanan gizi ini sudah banyak nih, bisa disiasati dengan asupan gizi yang lain. Mungkin kalau anaknya menyusui, maka diganti dengan susu yang susu botol atau susu kaleng, susu botol itu bisa, atau ya makanan-makanan yang ringan atau ngemil-ngemil untuk ibu yang hamil. Apabila di situ memang tidak kuat, sudah dikuat-kuatkan untuk berpuasa, tapi mengkhawatirkan untuk bayinya, untuk kandungannya, maka diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah setengah sok untuk 1 orang miskin, 1 orang miskin. Atau di sini kulli yaumin, orang yang tua nih, untuk orang tua berumur 60 ke atas. Batasnya 60 ke atas itu disebut lansia.
Jadi ada lansia dini, lansia lanjut, ada lansia tua, menengah ada lansia lanjut. Yang sudah tidak kuat berpuasa, tapi untuk yang masih sehat dan kuat berpuasa maka supaya tetap berpuasa. Untuk para lansia yang masih kuat berpuasa walaupun umurnya sudah 70 tahun tapi kuat berpuasa nih, tetap harus mengerjakan puasa Ramadan. Atau belum usia tua, masih berapa tahun gitu ya, tapi dicoba sakit oleh Allah yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya ya terpaksa harus tidak berpuasa karena orang sakit itu ya ada asupan-asupan yang dimasukkan seperti infus itu asupan makanan walaupun tidak melalui makan, tidak melalui mulut, tapi itu asupan makanan. Jadi tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tetap itu tidak berpuasa berarti walaupun melalui asupan dari infus atau obat-obatan yang lainnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga manfaat lancar dan barokah. Semoga menjadi hikmah pada pagi hari ini. Atas kelonggaran para saudara jamaah, saya syukur alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dari awal sampai akhir ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dari saya, baik tutur kata, perbuatan atau yang lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Khairu qauli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.